Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pancasila resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dideklarasikan. Hari itulah hari yang menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan bagi bangsa Indonesia. Namun, hal tersebut masih belum disetujui oleh beberapa kelompok hingga menimbulkan upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Beberapa tantangan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, pemberontakan PKI terjadi pada tanggal 18 September 1948. Partai Komunis Indonesia atau PKI ini melakukan pemberontakan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berhaluan komunis. Ini adalah pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, pemberontakan DITII. Di tahun yang sama, didirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Tujuan dibentuknya NII ini untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara syariat Islam. NII juga membentuk tentara yang bernama Tentara Islam Indonesia. Pada pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marjiman Kartosuwiryo. Pemberontakan ini juga meluas seperti ke Aceh hingga ke Sulawesi Selatan. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo dan pengikutnya ditangkap pada bulan Juni 1962. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil pada 25 April 1950. Pemberontakan ini bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Pada tanggal 9 Mei 1950, dibentuklah sebuah angkatan perang RMS atau APRMS. Pemerintah mengutus Dr. Jeleimena untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS agar tetap bergabung pada NKRI. Namun hal tersebut ditolak. Penolakan ini membuat pemerintah memutuskan untuk membuat ekspedisi militer. Soumokil akhirnya ditangkap pada tanggal 12 Desember 1963. Yang keempat, pemberontakan PRRI atau Permesta. Letnan Kolonel A. Hussein mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1957. Pemberontakan ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi Selatan, berawal dari konflik internal Angkatan Darat. Beberapa kelompok Angkatan Darat di daerah ini mendesak Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD memberikan kesejahteraan kepada anggota-anggota yang bertugas di daerah tersebut. Hal ini kemudian meluas hingga berujung kepada tuntunan otonomi daerah serta upaya melepas diri dari Republik Indonesia. PRRI ini juga mengkritik pemerintah pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang dan mengabaikan pembangunan di daerah. Dan yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA merupakan misili yang didirikan oleh Kapten KNIL yaitu Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Ia mengumpulkan para desertil dan anggota KNIL agar menjadi pasukannya. Target operasinya adalah Jakarta dan Bandung, sebab pada tahun 1950 pemerintah intensif melakukan sidang kabinet Republik Indonesia Serikat untuk membahas kembalinya Indonesia menjadi kebentuk negara kesatuan. Tugas Westerling pada saat itu adalah mengacaukan rencana tersebut, namun APRA berhasil digagalkan. Peristiwa ini semakin mempercepat pembubaran RIS dan Indonesia kembali menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.